hari-hari saya sejak diberlakukannya lockdown, dan kemudian setelah itu kita akan berbincang sedikit mengenai pro dan kontra. Dimulai di pagi hari, setelah bangun tidur, tentunya orang tua saya langsung menganjurkan saya untuk langsung berjemur. Nah, setelah berjemur, saya langsung mandi, kemudian langsung mempersiapkan diri saya untuk lanjut kuliah online. Nah, dengan diberlakukannya kuliah online ini, saya harus mempersiapkan segalanya dengan matang, karena ya nggak mungkin juga kan udah kuliah online tapi bolos juga atau skip, itu sangat tidak baik. Nah, kemudian setelah kuliah online biasanya saya, karena jeda waktunya lumayan lama menuju matkul selanjutnya, biasanya saya mengisi hal tersebut dengan membuat cemilan, membuat minuman dengan saudara-saudara saya. Kemudian saya juga mengisi waktu luang tersebut dengan menonton film. Biasanya hal yang paling efektif saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan saya, kebosanan saya, biasanya saya membuat minuman segar. Berhubung kita akan melanjutkan pembicaraan yang lumayan berat tentang pro dan kontra lockdown ini. Nah, gimana kalau kita membuat minuman segar, dan juga saya akan mengajak saudara saya sedikit berbincang-bincang dan menanyakan bagaimana pendapat dia tentang pelaksanaan lockdown ini. Baiklah, gimana kalau langsung aja kita ajak bergabung saudara saya, Fajrian. Fajrian ini akrab dipanggil Neng, guys. Panggil aja Neng. Panggil aja Neng. Kebetulan kita udah siapin minuman apa yang bakal kita buat, coba tebak. Tapi nggak bisa ditebak deh, ini udah hits banget soalnya. Udah lagu enak kopi. Nah, kita udah siapin apa aja nih? Ada es batu. Ada kopinya. Nggak mungkin juga kan kalau kita bikin dari awal ya guys, terlalu lama. Jadi langsung aja. Ini for your information, ini nggak jatuh dong. Dari yang terakhir ada jeng Kopi no, susu full cream. Sebentar aja. Langsung aja kita buat. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, gimana ngatasi pro dan kontra lockdown ini. Gimana sih kalau pribadi lu nih, lu nganggap lu masuk mana nih tentang lockdown ini? Mau masuk ke tim pro atau kontra? Gue sih masuknya tim pro ya, karena udah nggak betah aja sama suasana yang kayak gini. Pengen yang kayak biasa aja ngejalanin aktivitas gitu. Nah, tapi kan terus kan masih banyak nih ya orang-orang yang masih kayak kontra kan sama tentang diberlakukannya lockdown ini. Terus lu nanggepinnya orang-orang yang kontra itu gimana sih? Ya gue sih nanggepinnya wajar aja ya, karena dia tuh karena dia tuh yang tadi gak punya pekerjaan, jadi dia tuh mau nggak mau harus kerja buat kebutuhan dia masing-masing, buat sehari-hari lah gitu. Iya, sementara kan sekarang juga pemerintah belum ngasih bantuan kan terkait pandemi ini. Jadi wajar-wajar aja buat yang kontra juga kalau menurut kita. Iya. Nah, sekarang kan banyak ya akses jalan yang pada ditutup. Itu menurut lu gimana tuh? Iya juga sih, menurut gue sih kasihan imbasnya kayak ke para kurir, ojek online kan yang nganter GoFood segala macam. Nah, buat kalian nih, kalau menurut gue yang akses jalan ke rumahnya ditutup, hindarin buat order GoFood dulu. Tapi ya udah, GoFoodnya buat abangnya aja, nggak usah diantar kalian. Kasihan abangnya. Oh iya kan, beberapa waktu lalu Pak RT mintain kakak gitu kan kartu keluarga, itu buat apa sih ya? Oh iya, gue tahu itu buat dari pemerintah, pendataan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena imbasnya. Oh, jadi bakal ada dana turun dari pemerintah gitu? Iya, gitu. Iya ya, kasihan sama yang pedagang-pedagang kecil gitu. Iya sih, jadi sepi pelanggan gitu. Terus ya menurut gue sih wajar-wajar aja mereka kontra sama pelaksanaan lockdown ini sih. Kan masih ada nih ya
orang-orang yang masih ngeyel keluar rumah padahal nggak ada kepentingan apapun. Nah, upaya pemerintah tuh apa sih buat menangani mereka tuh? Kalau yang gue tahu kan kayak menurut gue tuh kayak kan sekarang kan udah dilaksanain tuh PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi kayak di setiap perbatasan itu tuh ditutup aksesnya, terus juga orang-orang yang masih keluar tuh kayak bakalan dikasih sanksi kayak gitu kan. Nah, ya, itu lumayan efektif sih. Sementara nunggu dana dari pemerintah turun buat rakyat-rakyat kecil gitu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang tadi kan upaya dari pemerintah ya. Nah, sekarang apa sih upaya masyarakat di sekitar kita tuh? Kalau menurut gue sih upaya dari masyarakat kita tuh kayak kemarin tuh mereka ngelaksanain itu tuh penyemprotan disinfektan. Nah, si bahan-bahan itu sih yang gue dengar sih mereka ngeracik sendiri gitu kan, sendiri kan. Nah terus menurut gue sih orang-orang sekitar kita lumayan peduli sih sama lingkungan sekitar, kayak kalau keluar ya mereka pakai masker, terus juga di setiap gang tuh ada beberapa orang yang jaga gitu, kalau mereka nggak pakai masker ya mereka nggak dibolehin keluar, harus pakai masker. Terus juga kemana-mana mereka selalu bawa hand sanitizer gitu. Ya, menurut gue sih mereka peduli sama diri dia sendiri sama orang lain di sekitarnya. Terus juga beberapa orang kemarin dari sini tuh ada yang baru pulang dari luar kota tuh, dari Bandung, terus juga dari Lampung. Apalagi kan kayak ya luar kota kan lumayan ya membuat kita khawatir juga kan, tapi mereka juga kayak sadar terhadap diri mereka sendiri gitu kan. Mereka melaksanakan karantina pribadi gitu di rumah mereka masing-masing. Jadi ya kita juga ikutan peduli lah terhadap mereka. Bagus lah menurut gue sih. Kayaknya udah cukup apa yang gue sampaikan saat ini, juga tentang keseharian gue. Semoga bisa ditiru, tapi ingat yang baik-baiknya aja. Terus juga jangan lupa subscribe, Share and like.